bakal punya sponsor situs dewasa. Chelsea memulai laga perdana mereka di Premier League tanpa logo sponsor pada bagian depan jersey mereka. The Blues tidak punya cukup waktu untuk bisa memulai musim dengan sponsor. Sempat ada upaya menurunkan harga agar bisa mendapat sponsor. Chelsea sempat menawarkan paket sponsor dengan nilai 25 juta euro per tahun. Namun, belum ada kesepakatan yang diraih. Kini ada My.Club, sebuah situs dewasa yang menawarkan kesepakatan dengan nilai 40 juta euro per tahun. Chelsea versus Liverpool, Masterclass Enzo Fernandez, auto panen pujian. Awalnya, The Reds menunjukkan penampilan yang lebih menjanjikan. Mereka bahkan bisa unggul lebih dahulu. Tapi, Chelsea kemudian secara perlahan bisa menguasai jalannya laga, dan bahkan bisa menyamakan skor. Dari laga tersebut, banyak netizen khususnya fans Chelsea yang terkesan dengan penampilan Enzo Fernandez dan memberikan pujian setinggi langit kepadanya. Salah satunya dengan mengatakan, Rui Costa, benar ia ditipu untuk Enzo. Ia bernilai 200 juta pounds. Kemalangan dibalik kemenangan Real Madrid. Madrid menang atas Athletic Bilbao. Lalu, Madrid juga mengalami kemalangan karena ada dua pemain pilar yang mengalami cedera cukup parah. Eder Militao mengalami cedera ACL pada duel lawan Bilbao. Bek asal Brasil itu meninggalkan lapangan pada menit ke-50. Dia akan absen paling tidak hingga 6 bulan ke depan. Sebelumnya, Madrid lebih dulu kehilangan Thibaut Courtois. Kiper asal Belgia itu cedera pada sesi latihan. Courtois juga akan absen untuk waktu yang cukup lama. Xavi frustasi, Barcelona ditahan imbang Getafe, ini memalukan. Xavi mengeluhkan panjangnya rumput di Getafe musim lalu, mengatakan bahwa hal tersebut merusak tontonan pertandingan. Dan kali ini adalah pelanggaran yang berulang-ulang yang mengganggu ritme permainan sang juara bertahan. Adalah hal yang normal jika orang-orang tidak ingin menonton sepak bola. Ini hampir tidak seperti sebuah pertandingan, ujar pelatih berusia 43 tahun itu. 1 poin bagi kami tidaklah cukup, namun ini adalah satu pertandingan yang sangat sulit bagi kami. Mengagumi debut Alexis Nick Allister. Nick Allister yang ditugaskan sebagai gelandang bertahan. Ini bukan posisi utama Nick Allister. Dia lebih efektif untuk peran gelandang tengah. Namun, ia mampu menjalankan tugasnya. Squawka mencatat, Nick Allister menjadi pemain dengan aksi memenangkan penguasaan bola dan menang duel paling banyak dibanding yang lainnya. Akurasi umpan ex pemain Brighton itu mencapai 88%. Umpan-umpan yang dilepas Allister juga bukan tipe umpan yang aman. Akan tetapi, progresif atau menuju ke depan. Ngambek di laga Chelsea versus Liverpool, Salah disentil legenda MU. Mohamed Salah ditarik keluar oleh Jurgen Klopp pada menit ke-77. Ia digantikan oleh Harvey Elliott. Salah kemudian terlihat marah. Ia melangkah keluar lapangan dengan setengah hati. Aksi Mohamed Salah itu kemudian dikomentari oleh legenda Manchester United, Roy Keane. Ia mengkritik sikap pemain Mesir tersebut. Keane mengatakan, wajar seorang pemain kecewa ketika ditarik keluar. Tapi ia juga mengatakan, Salah harusnya tak terus marah di bangku cadangan. Duit Arab Saudi bikin Roberto Mancini tinggalkan timnas Italia. Roberto Mancini dilaporkan tidak akan menganggur untuk waktu yang lama. Usai meninggalkan kursi pelatih timnas Italia, Mancini diprediksi akan segera dilantik sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Jurnalis Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa duit besar dari Arab Saudi telah ditawarkan pada Mancini. Mancini mendapat tawaran dengan nilai 18 juta euro per tahun. Mancini akan mendapatkan kontrak berdurasi 3 tahun. Jadi, Mancini akan mengantongi 54 juta euro jika merampungkan kontraknya sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Fix, Neymar segera cabut dari PSG dan hijrah ke Al Hilal. Negosiasi antara pihak Al Hilal dengan PSG ternyata berlangsung relatif cepat. Negosiasi dengan pihak Neymar juga berlangsung mulus. Kini, Neymar hampir bisa dipastikan akan cabut dari PSG dan gabung dengan Al Hilal. Mahar transfernya, menurut Fabrizio Romano, mencapai 100 juta euro. Ia dijadwalkan akan langsung menjalani tes medis pada hari Senin ini. Setelah itu, ia akan teken kontrak berdurasi 2 tahun. Akhirnya, Oxlade-Chamberlain pilih gabung Besiktas, usai cabut dari Liverpool. Musim panas 2023 ini jadi momen terakhir Chamberlain membela Liverpool. Kontraknya di klub tersebut kedaluarsa. Chamberlain pun akhirnya cabut dari Anfield. Gelandang serba bisa itu sendiri, sebelumnya sempat dikaitkan dengan Brighton. Namun, malah James Milner yang gabung klub tersebut. Alex Oxlade-Chamberlain kemudian disebut diincar oleh Besiktas, dan pada akhirnya, ia resmi gabung ke klub tersebut. Tawaran MU ditolak, Benjamin Pavard minta dilepas Bayern Munchen. Manchester United baru-baru ini sudah mengajukan tawaran untuk merekrut Pavard. Namun sayang, tawaran itu ditolak oleh manajemen di Rotten.
Menurut laporan Sky Sports, Pavard baru-baru ini menemui manajemen Bayern. Ia mendesak manajemen untuk menjualnya, karena ia tidak mau melanjutkan karirnya di Jerman. Sang bek merasa perlu tantangan baru dalam karirnya, dan ia menilai pindah ke Manchester United bakal jadi langkah yang tepat bagi karirnya. Caicedo ditikung Chelsea, Liverpool kembali fokus kejar Romeo Lavia. Talksport melaporkan bahwa Liverpool kini siap menaikkan tawaran mereka untuk Lavia. Sebelumnya, proses transfer Lavia ke Anfield cukup alot. Pasalnya, tawaran Liverpool dinilai terlalu rendah oleh Southampton. Itulah mengapa Liverpool dikabarkan siap menaikkan tawaran mereka hingga angka 55 juta pounds. Liverpool sendiri dikabarkan tidak mendapatkan masalah berarti dengan Lavia terkait transfer ini. Sang gelandang dilaporkan juga tertarik pindah ke Liverpool. Resmi, Real Madrid amankan jasa Kepa Arrizabalaga dari Chelsea. Melalui laman resmi mereka, Real Madrid resmi mengumumkan kedatangan Kepa dari Chelsea. Kepa telah menjadi penggawa baru dari Real Madrid, buka pernyataan resmi tersebut. Kiper berusia 28 tahun itu akan memperkuat Real Madrid dengan pengalamannya yang kaya di level internasional. Dalam pernyataan resmi mereka, Kepa bergabung dengan status pinjaman. Ia akan membela Los Blancos hingga akhir musim 2024 nanti. Tidak hanya Maguire, West Ham juga ingin boyong Anthony Martial dari MU. West Ham memutuskan untuk merekrut Martial karena mereka sedang kekurangan penyerang di musim panas ini. Ini disebabkan mereka telah berpisah dengan Gianluca Scamacca. Sang striker memutuskan kembali ke Italia untuk membela Atalanta. Stok penyerang West Ham sendiri cukup tipis saat ini. Itulah mengapa Moyes menginginkan Martial untuk mengisi slot yang ditinggalkan Scamacca di lini serang mereka. Kiper veteran ini bakal gantikan Kepa Arrizabalaga di Chelsea. Chelsea baru-baru ini telah berpisah dengan Kepa Arrizabalaga. Sang kiper dipinjam oleh Real Madrid untuk 1 musim ke depan. Menukil laporan The Guardian, Chelsea sudah menemukan kandidat tepat untuk mengganti Kepa. Mereka berencana merekrut Kasper Schmeichel dari Nice. Menurut laporan tersebut, Chelsea punya beberapa alasan ingin merekrut Schmeichel. Faktor utamanya adalah pengalaman. Schmeichel telah menghabiskan mayoritas karirnya di Inggris. Barcelona akhirnya ajukan tawaran untuk Joao Cancelo. Menurut laporan Fabrizio Romano, Barcelona akan mencoba merekrut Cancelo dengan skema peminjaman. Mereka akan meminjam sang bek selama 1 musim dari City. Baru di akhir masa peminjaman, ada klausul untuk pembelian permanen sang bek. Tawaran ini dilaporkan akan segera diajukan ke manajemen City. Barcelona berharap tawaran ini bisa diterima pihak The Citizens. Rencana Barcelona tukar Ansu Fati dengan Joao Felix ditolak keras. Dikutip dari Relevo, ide tersebut sebenarnya sudah direalisasikan. Barcelona mengajukan penawaran resmi kepada Atletico terkait pertukaran pemain. Tawaran tersebut ternyata ditolak mentah-mentah. Atletico tidak mau membiarkan Felix pergi dengan cara pertukaran pemain, meski yang datang juga pemain sayap. Laporan tersebut menjelaskan, Los Rojiblancos sebenarnya ingin mempertahankan Felix. Tetapi, sang pemain justru tidak dibutuhkan Diego Simeone. Leandro Paredes kembali ke pelukan AS Roma. Jurnalis Fabrizio Romano memastikan kepindahan Paredes ke Roma tidak bisa lagi diganggu-gugat. Kesepakatan soal biaya transfer sudah tercapai dengan PSG. Paredes dibeli dengan mahar 4 juta euro. Harga ini jauh lebih murah daripada harga pasaran sang pemain yang masih berada di kisaran 12 juta euro. Leandro Paredes ke AS Roma, here we go, tulis Romano. Paredes pun sudah menyetujui sodoran kontrak yang diberikan Roma. Durasinya 3 tahun atau hingga tahun 2025 mendatang. Saga berakhir, Chelsea resmi perkenalkan Moises Caicedo sebagai pemain barunya. Sebelumnya ada kabar bahwa Moises Caicedo diberi kontrak jangka panjang berdurasi 8 tahun. Ternyata kabar itu memang benar adanya. Chelsea dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Moises Caicedo. Gelandang berusia 21 tahun itu telah menyetujui kontrak 8 tahun di Stamford Bridge. Dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi, demikian pernyataan Chelsea di laman resminya. Arsenal berpotensi kehilangan Jurrien Timber sebulan. Belum ada pernyataan resmi dari Arsenal soal cedera yang dialami Timber. Namun, Daily Mail mengklaim cedera yang dialami sang pemain merupakan cedera lutut serius. Ada kemungkinan cedera tersebut berkaitan dengan ACL-nya. Namun, hal ini masih belum dipastikan sampai keluar hasil pemeriksaan medis. Laporan tersebut juga menjelaskan cedera tersebut bakal memaksa Timber menepi dulu selama 1 bulan sampai benar-benar pulih. Hasil Manchester United versus Wolverhampton, skor 1-0. Bermain di Old Trafford, laga pembuka musim baru ini tidak berjalan mudah bagi Setan Merah.
Wolves datang dengan kekuatan penuh dan tampil merepotkan sejak awal. Pertandingan berjalan seimbang dengan peluang sama banyaknya. Kali ini, MU diselamatkan gol semata wayang Rafael Varane di menit ke-76. Kemenangan ini membantu MU mengantongi 3 poin perdana di klasemen Liga Inggris.